Ya, selamat pagi Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan atau mendemonstrasikan bagaimana penggunaan sebuah aplikasi yang bernama Trello, yang dimana aplikasi ini dapat berguna bagi rekan-rekan semua dalam proses bimbingan skripsi melalui aplikasi atau yang berbasis sistem online. Nah, jadi ini di sini aplikasi Trello bisa bermanfaat bagi rekan-rekan semua jika memang tidak bisa melakukan bimbingan skripsi secara luring atau secara tatap muka secara langsung. Nah, di sini dengan aplikasi Trello bisa membantu Bapak Ibu dan rekan-rekan semua untuk bimbingan melalui media online atau melalui aplikasi. Nah, itu mungkin salah satu fungsi utama dari Trello. Selain itu juga mungkin memang jika bisa dilakukan secara offline atau tatap muka langsung, aplikasi Trello juga berguna untuk memonitoring proses kemajuan dari setiap mahasiswa bimbingan rekan-rekan semuanya. Nanti di aplikasi ini nanti akan terlihat mahasiswa 1, mahasiswa 2 itu progresnya saat ini sampai mana dengan aplikasi Trello. Nah, jadi di sini aplikasi Trello itu bisa manage dan memonitoring proses dari bimbingan skripsi mahasiswa. Jadi yang pertama, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua membuka aplikasi Trello dengan Google. Nah, di sini ada interface saya dengan mengetikkan keyword Trello di Google, lalu buka trello.com. Nah, di sini interface awal dari aplikasi Trello. Nah, di sini Bapak Ibu bisa langsung sign up untuk mendaftar dan memiliki akun Trello. Dan jika sudah memiliki akun Trello, tinggal langsung login saja. Lalu di sini jika belum memiliki, kita klik sign up. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan akun Google Ibu masing-masing, entah itu akun pribadi ataupun akun dari yang disediakan oleh institusi. Oke, setelah mendaftar, nanti Bapak Ibu akan ditampilkan seperti ini, interface seperti ini. Nah, lalu di sebelah kiri ada board, templates, dan home. Nah, di sini ada sudah kita klik board. Setelah itu kita create new board di sini, create new board di bawah atau nanti di mana mungkin di tengah, misalnya Bapak Ibu punya baru buat akun, nanti ada di sini pokoknya di layar Ibu, Bapak Ibu untuk melakukan create new board. Lalu kita create new board. Nah, di sini bisa rekan-rekan semua pilih mau backgroundnya yang seperti apa, bebas tampilannya, menggunakan background pemandangan atau background warna saja. Bebas pilih. Saya pilih di sini background warna saja, warna biru. Setelah itu rekan-rekan bisa menuliskan board title-nya. Jadi contoh misalnya bimbingan skripsi dengan skripsi atau TA. Lalu workspace-nya, nah di sini workspace pilih yang all member of the Andrive Carlo can see. Nah, di sini pilih yang workspace. Atau boleh juga misalnya Bapak Ibu punya banyak mahasiswa, Bapak Ibu tulis boardnya khusus mahasiswa bimbingan, misalnya perangkatan angkatan 2022 atau 2023, bebas. Tapi kalau di sini saya langsung saja jadikan satu semua, yaitu bimbingan mahasiswa. Nah, kita klik create. Nah, di sini adalah board utama rekan-rekan semuanya. Nah, di sini ada kolom list. Nah, di sini rekan-rekan bisa melakukan penambahan list sesuai dengan kriteria atau keinginan rekan-rekan semua. Misalnya kalau saya di sini saya contohkan misalnya di list pertama saya tulis papan pengumuman misalnya. Nah, nanti di sini adalah Bapak Ibu bisa menginputkan semua pengumuman. Contoh misalnya panduan tugas akhir. Setelah itu di bawahnya mungkin jadwal bimbingan.
bimbingan yang secara offline ya, jadwal bimbingan. Nah, mungkin itu aja dulu pengumuman. Nah, nanti bebas mau menambahkan apa, tergantung preferensi masing-masing. Setelah itu kita add another list. Contoh misalnya di sini saya berikan bab 1 dulu. Bab 1, bab 1. Ini bab 2. Bab 2, bab 3. Nah, lalu biasanya setelah bab 3 mahasiswa akan mengajukan seminar proposal misalnya. Yang sudah siap seminar proposal. Lalu setelah seminar proposal mungkin bisa langsung ke bab 4 dan ke bab 5. Bab 5 dan yang terakhir mungkin di sini seminar hasil dan sidang. Nah, berarti nanti, oke. Mungkin sampai sini dulu. Mungkin nanti bisa rekan-rekan semuanya menambahkannya sesuai dengan keinginan masing-masing. Atau mungkin bisa digabung jadi satu. Misalnya saya contohkan di sini bab 1 sampai 3 misalnya. Lalu di sini seminar proposal. Jadi tidak ada banyak listnya. Proposal, lalu di sini bab 45. Nah, mungkin bisa seperti itu ya Bapak Ibu ya. Mungkin tergantung jadi bagaimana gaya dari Bapak Ibu dalam membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan tugas akhir. Mungkin itu untuk proses penggunaan list di sini. Lalu selanjutnya dalam list itu ada ada add card ya di bawah list tadi yang sudah saya contohkan sebelumnya di papan pengumuman. Itu adalah add card. Jadi di situ adalah list-list. Di dalam listnya papan pengumuman itu ada apa saja. Nah, untuk yang di bab 1, bab 2 dan seterusnya, nah ini di listnya Bapak Ibu bisa mengisikan nama mahasiswa Bapak Ibu bimbingan. Contoh misalnya di sini mahasiswa, langsung nama saja, misalnya Andi, Budi, lalu Leri misalnya. Nah, mungkin 3 dulu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menambahkan semua mahasiswa bimbingan Ibu di tahun ini misalnya contoh. Baik, setelah Bapak Ibu memasukkan list-list mahasiswa, lalu langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu meng-share board ini. Misalnya contoh di sini kita klik share. Nah, lalu Bapak Ibu bisa klik share this board with link. Nah, create link. Nah, link sudah di-copy. Bapak Ibu tinggal share link invite tersebut via WA dari grup mahasiswa bimbingan Bapak Ibu semuanya. Nah, nanti mahasiswa bisa join berdasarkan dari email tersebut. Nah, jadi nanti setelah mahasiswa join di board ini, Bapak Ibu tinggal klik satu nama, contoh misalnya Andi, lalu klik member, lalu klik dari email dari mahasiswa tersebut. Misalnya contoh di sini mahasiswa bimbingan 1 saya pilih. Set. Nah, jadi di card ini hanya ada satu email, yaitu email Andi. Nah, jadi di sini hanya email tersebut yang harus terdaftar dalam cardnya si Andi ini. Nah, setelah itu proses bimbingan selanjutnya adalah mahasiswa bisa mengupload berkasnya sesuai dengan apa yang mereka bimbingkan. Misalnya contoh bab 1, bab 2, bab 3, seminar proposal dan seterusnya. Lalu misalnya di sini saya contohkan untuk interface dari mahasiswa. Oke, jadi ini adalah board dari mahasiswa. Nah, mahasiswa bisa mengklik namanya sesuai dengan nama mereka yang terdaftar di list tersebut. Nah, mahasiswa bisa mengklik Andi, misalnya mahasiswa bernama Andi, lalu mahasiswa mengattachment dengan mengkopikan dari link dari Google Drive. Saran saya dari Google Drive, di mana di sini teman-teman bisa pergi ke Google Drive lalu menginputkan skripsi mahasiswa ke dalam Google Drive, lalu bisa di-sharekan ke akun Trello teman-teman. Misalnya share di sini, copy link, lalu tinggal dipastekan. Tulis misalnya contoh skripsi Andi bab 1 misalkan, insert. Nah, jadi di sini mahasiswa telah mengupload dari berkas skripsinya yang akan dilakukan pembimbingan. Nah, nanti tugas mahasiswa di sini juga
Nah, jadi teman-teman mahasiswa jangan lupa membuka akses ya buat dosen bimbingnya. Misalnya di sini anyone with the link. Nah, anyone with the link. Setelah itu bisa dipilih viewer, komentar, atau editor. Jadi nanti Bapak Ibu pembimbing bisa melakukan komentar pada skripsi teman-teman semuanya. Misalnya mau langsung dikomentari di Google Drive-nya. Baik, kita kembali ke interface dari dosen pembimbing. Nah, di sini interface dari dosen kita lihat, oh Andi telah attachment satu file. Kita buka Andi. Oh, ternyata Andi sudah mengirim skripsi bab 1. Nah, kita klik nih. Nah, di sini Bapak Ibu sudah bisa mengkoreksi draft dari proposal teman-teman mahasiswa, lalu bisa Bapak Ibu melakukan komentar. Misalnya sebagai contoh di sini di manajemen risiko, Bapak Ibu bisa tambahkan komentar di tanda plus di sini. Komentarin misalnya contoh judul kurang sesuai dengan isi bacaan misalnya. Misalnya spasi dari judul dan nama terlalu lebar. Nah, misalnya seperti itu. Nah, lalu kita close. Nah, nanti di sini Bapak Ibu dosen bisa menambahkan ada checklist, misalnya checklist contoh perbaikan. Kita add. Nah, di sini Bapak Ibu tulis perbaikannya apa saja tadi, apa judul kurang sesuai dengan isi bacaan. Lalu jarak spasi diperbaiki. Mungkin ada tipe-tipe kali, typo mungkin kalau ada typo diperhatikan. Nah, jadi selain untuk mengkoreksi skripsi mahasiswa, di Trello juga Bapak Ibu bisa merangkum apa saja perbaikan yang ada dalam draft tersebut dengan diberikan list. Nah, nanti di sini Bapak Ibu bisa ingat, oh mahasiswa ini ternyata minggu lalu perbaikannya adalah ini. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung ingat apakah dia sudah melakukan perbaikan ini. Lalu kita kembali ke mahasiswa, interface mahasiswa. Nah, ini interface mahasiswa. Mahasiswa mengecek apakah proposalnya atau berkasnya sudah dikoreksi oleh dosen pembimbingnya. Lalu mahasiswa cek di sini, oh ternyata sudah, dengan ada perbaikan judul kurang sesuai, judul spesifikasi, judul tipe diperbaikan. Nah, nanti mahasiswa tinggal melakukan perbaikan. Setelah itu mungkin bisa ada file baru, bisa diedit linknya dan diganti judul, misalnya contoh bab 1 revisi. Nah, nanti linknya diganti ya, misalnya linknya sudah diganti dengan berkas yang baru yang telah direvisi. Save. Nah, skripsi bab 1 sudah revisi, lalu teman-teman bisa centang di sini. Misalnya sudah dilakukan perbaikan, judul sudah saya lakukan, jarak spasi sudah saya lakukan, dan tipe-tipe sudah saya lakukan. Lalu kita kembali ke interface dosen. Oh, ternyata 3/3 si Andi sudah melakukan perbaikan. Nah, silakan dosen pembimbing cek kembali apakah sudah sesuai revisi bab 1-nya. Lalu setelah itu ternyata Andi sudah sesuai, bab 1-nya sudah oke, sudah bagus. Nah, silakan Andi langsung bisa di move ke bab 2 sini. Nah, itu ya Bapak Ibu rekan-rekan semuanya. Jadi para dosen bisa memantau progres dari mahasiswa. Misalnya bab Andi ini lagi ada di perbaikan di mana, di bab 2. Misalnya sudah oke bab 2-nya, bab 3-nya lagi. Setelah bab 3 sudah oke, kita move lagi dia ke seminar proposal. Nah, di seminar proposal artinya dia apa? Dia saat ini sedang mendaftar seminar proposal. Atau contoh misalnya Bapak Ibu punya preferensi lain, misalnya dikasih label
Misalnya kita kasih label merah, itu adalah menunggu jadwal seminar. Nah, menunggu jadwal seminar warna merah. Itu ya, menunggu jadwal seminar. Sorry. Ini menunggu jadwal seminar, lalu selesai seminar. Selesai seminar warna hijau misalkan. Nah, contoh di sini Andi labelnya merah, berarti Andi sedang menunggu seminar proposal. Lalu setelah dilakukan seminar proposal, setelah selesai, nah, di sini tinggal Bapak Ibu ganti labelnya. Jadi warna hijau, selesai seminar. Tuh, berarti selesai seminar. Dan kalau selesai seminar biasanya harus dilakukan perbaikan terlebih dahulu. Nah, silakan nanti bisa Bapak Ibu kembali melakukan revisi dari linknya di sini, apakah sudah akan dilakukan proses ulang. Ini boleh di delete aja karena sudah di reset ya, di reset, di delete. Dan mungkin ada nanti checklist yang baru di setiap list tadi, bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Oke, mungkin itu untuk proses bimbingan dari segi dosen dan mahasiswa. Jadi silakan Bapak Ibu dosen sekalian bisa mengedit board tersebut sesuai dengan preferensi Bapak Ibu dan rekan-rekan dosen semuanya masing-masing. Nanti mahasiswa tinggal mengikuti saja arahan dari Bapak Ibu. Jadi harapannya buat mahasiswa nih ya, buat mahasiswa dilarang merubah-rubah apa yang ada dalam board ini. Nah, itu nanti akan ketahuan di sini di activity. Bapak Ibu bisa ngecek activity mahasiswa ini melakukan apa saja. Nah, contoh sini mahasiswa bimbingan 1 completed typo, atau mahasiswa 1 completed jarak, mahasiswa 1 completed revisi-revisian. Nah, di sini kelihatan nih mahasiswa-mahasiswanya apa saja yang dia lakukan. Nah, jadi tugasnya mahasiswa hanya fokus pada namanya saja, di interface namanya saja, di kolom nama dia sendiri di sini. Nah, lalu selanjutnya mungkin di papan pengumuman bisa Bapak Ibu manfaatkan. Misalnya contoh panduan tugas akhir, Bapak Ibu bisa mengattachment dari file tadi, file panduan tugas akhirnya bisa dimasukkan ke Google Drive lalu dipastekan di link ini. Nanti mahasiswa jika ingin melihat panduan bisa langsung ke papan pengumuman. Selanjutnya adalah yang terakhir, Bapak Ibu mungkin bisa menambahkan di jadwal bimbingan di sini. Oke, sebelumnya Bapak Ibu buat jadwal bimbingannya di Google Drive dalam format Excel. Nah, di sini Bapak Ibu bisa buat seperti ini dengan mengikuti kalender dari bulan November. Contoh misalnya bulan ini bulan November. Nah, Bapak Ibu bisa menginputkan jadwal Bapak Ibu yang kosong di tanggal berapa, di jam berapa untuk melakukan bimbingan secara online. Secara offline. Contoh misalnya Bapak Ibu bisa di hari Kamis di sesi 1 dan sesi 3 misalnya. Sesi 3. Karena di Kamis Bapak Ibu bisa sesi 1 dan sesi 3. Nah, nanti Bapak Ibu bisa membagikan ini. Membagikan di Google Kalendernya kepada mahasiswa dengan menginputkannya ke Trello. Jangan lupa diganti formatnya yaitu sebagai pengomentar, sehingga nanti mahasiswa bisa mengkomentari jadwal tersebut. Misalnya contoh di sini. Nah, kita kembali ke Trello, klik mahasiswa klik jadwal bimbingan, lalu masukkan attachment dari jadwalnya. Jadwal bimbingan tatap muka. Nah, jadwal bimbingan tatap muka. Nah,
bimbingan tatap muka, kita kembali ke interface mahasiswa. Nah, nanti teman-teman sebagai mahasiswa bisa mengecek di jadwal bimbingan per bulannya seperti apa, atau mungkin tiap harinya misalnya teman-teman sudah siap pengen bimbingan, bisa dicek ke jadwal bimbingan yang telah dibuatkan oleh Bapak Ibu dosen. Lalu selanjutnya di sini teman-teman mahasiswa bisa komentarin, misalnya saya mau tanggal 7 sesi 3. Nah, teman-teman bisa komen nih. Nah, komen sini. Komen aja nama teman-teman, misalnya Andi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mengecek di interface dosen ini. Sekarang kita pindah lagi ke interface dosen. Lalu kita buka di jadwal bimbingannya. Nah, di sini ada yang komen Andi. Oh, berarti Andi sesi 3 setelah mengisi untuk melakukan bimbingan. Nah, mungkin karena sesi 3 atau sesi 1 itu panjang waktunya, mungkin Bapak Ibu bisa mengkomentari dari jadwal bimbingan ini atau memberikan deskripsi bahwa tiap sesi bisa diisi maksimal maksimal berapa mahasiswa. Nah, jadi tiap sesi bisa diisi maksimal 3 mahasiswa misalnya. Nah, save. Nah, jadi silakan teman-teman mahasiswa bisa memberikan komentar di setiap sesinya ini dengan maksimal ada 3 nama dalam komentar di tiap sesi yang ada dijadwalkan oleh dosen pembimbing. Baik, terima kasih atas kesempatan waktunya. Nah, mungkin bila ada pertanyaan lebih lanjut terkait aplikasi Trello, bisa langsung menghubungi saya di kontak di bawah ini. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan saya ucapkan terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua.